Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Juli Paulina dari kelas 4 APBSI NPM 22106310 di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran penting kesadaran pengguna dalam mengatasi ancaman phishing di era digital. Di sini saya eh, tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital. Oke. Jadi di era digital ini tuh ancaman terhadap keamanan informasi semakin meningkat ya. Salah satunya adalah phishing. Oke. Nah, apa itu sih phishing? Phishing itu seringkali tuh dilakukan melalui email atau situs web palsu untuk mencuri informasi pribadi seperti kata sandi dan nomor rekening bank. Nah, secara bahasa itu phishing berasal dari kata phishing yang artinya memancing. Nah, phishing ini atau phishing adalah tindakan penipuan di dalam dunia maya yang dilakukan dengan cara memancing korban untuk membuka sebuah link untuk mengunduh malware atau supaya korban itu mau untuk memberikan informasi pribadi mereka dalam link tersebut. Nah, phishing itu seringkali dilakukan melalui email atau situs web palsu untuk mencuri informasi pribadi seperti kata sandi dan nomor rekening. Nah, berikut di sebelah kiri terdapat dua gambar yang mana dari situ termasuk phishing melalui email, dan yang di bawah itu phishing yang melalui website. Nah, dalam dunia digital itu terus berkembang, jadi ancaman phishing itu menjadi salah satu tantangan serius dalam menjaga keamanan informasi. Nah, phishing adalah teknik penipuan yang dilakukan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya seperti perusahaan atau lembaga resmi untuk memperoleh informasi dari korban. Nah, modus operandi ini tuh seringkali melibatkan pengiriman email palsu atau pembuatan situs web yang mirip dengan aslinya. Oke. Nah, phisher atau pelaku phishing itu menggunakan berbagai trik untuk menipu korban agar memberikan informasi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data penting lainnya. Nah, mereka itu menciptakan ilusi keamanan atau kebutuhan mendesak agar korban itu terpengaruh dan eh, secara tergesa-gesa memberikan informasi yang diminta. Nah, dengan begitu phisher itu dapat mencuri data tersebut untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi mereka. Nah, terdapat tuh beberapa macam phishing melalui yang harus kita waspadi, yaitu phishing melalui email seperti yang sudah saya terdapat di gambar itu, yang seperti di atas jika kita mengklik otomatis kita uh, akan ditampilkan sebuah tampilan untuk memasukkan kata sandi atau mengisi informasi pribadi kita. Nah, yang kedua itu phishing melalui website, yang mana serangan itu dapat dilakukan melalui situs web palsu yang meniru tampilan situs asli. Phisher itu menggunakan berbagai platform seperti iklan dan media sosial untuk menarik perhatian para korbannya. Yang ketiga itu phishing melalui malware. Nah, kalau malware ini metode yang digunakan dalam phishing dengan menyebarkan malware, yaitu virus. Nah, sehingga penyerang itu menyamar sebagai pihak yang meminta karyawan untuk mengunduh file yang sebenarnya merupakan virus itu malware. Nah, yang dapat mencuri data pengguna atau mengendalikan sistem komputer mereka. Nah, terdapat beberapa metode serangan yang umum. Seorang phisher itu seringkali phishing itu dilakukan melalui pesan email palsu atau situs web palsu. Nah, salah satu bentuk serangan phishing yang umum ialah melalui email palsu. Nah, metode serangan phishing itu yang lain juga ada, yaitu melalui web palsu, yang mana penyerang itu menciptakan situs web yang tampilannya serupa agar korban itu dapat terkelabuhi. Nah, untuk menciptakan serangan phishing, penyerang itu cenderung menggunakan teknik-teknik memanipulasi psikologis, mungkin menggunakan isyarat urgensi atau ancaman seperti mengklaim bahwa akunnya tuh akan dinonaktifkan, dan masih banyak lagi. Nah, karena begini, eh, kita sudah kita ketahui phishing itu sangat berbahaya sekali ya. Nah,
Di situ dapat menyebabkan tentunya kebocoran data. Nah, ini merupakan dampak dari phishing ya. Selain kebocoran data, terdapat juga pencurian identitas dan kerugian finansial yang signifikan. Oke, phishing itu kan merupakan ancaman serius ya dalam dunia digital. Pasti tentunya memiliki dampak-dampak yang sangat serius juga. Nah, berdasarkan laporan IDADX yang sudah saya tampilkan pada grafik sebelah kiri, total pengaduan serangan phishing itu di Indonesia mengalami peningkatan signifikan tercatat pada tahun periode 2023 itu terdapat 26.675. Nah, sedangkan pada tahun 2022 itu eh, hanya 4.002 hanya sekitar 6.106. Jadi tuh di antara kurun waktu 1 tahun itu mendapati peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 20.569. Nah, salah satu dampak utamanya yaitu kerugian finansial. Jadi selain itu juga serangan phishing juga dapat menyebabkan kerentanan keamanan yang lebih besar pada sistem komputer yang mana dengan menyebabkan malware melalui serangan phishing. Nah, phiser ini dapat mengendalikan sistem korban seperti sehingga mampu mencuri data, bahkan merusak infrastruktur IT-nya. Nah, secara keseluruhan hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang tidak bersifat finansial, tetapi juga merusak reputasi perusahaan. Nah, karena dampak yang sangat merugikan ini, kita harus sadar ya pentingnya itu kesadaran pengguna. Dengan meningkatkan kesadaran pengguna sangat penting dalam menghadapi ancaman phishing. Jadi kita tuh lebih waspada terhadap potensi ancaman cyber dan mengurangi risiko keamanan finansial. Eh, Kesadaran pengguna IT atau security awareness itu merupakan kemampuan individu atau organisasi untuk memahami dan mengurangi risiko keamanan informasi. Nah, ini tuh mengacu pada kemampuan individu atau organisasi untuk memahami, mengenali, dan mengurangi risiko keamanan informasi yang mungkin timbul dari berbagai sumber seperti kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau serangan cyber. Jadi kesadaran itu sangat penting ya karena dengan meningkatkan kesadaran pengguna itu mampu waspada terhadap keamanan informasi. Jadi sehingga individu dan organisasi itu dapat mengurangi risiko terhadap serangan cyber dan tentunya dapat melindungi data sensitif kita ya. Selanjutnya itu strategi mengatasi phishing. Pengguna perlu waspada terhadap email atau situs web yang mencurigakan dan tidak memberikan informasi secara sembarang ya. Jadi ada pun strateginya yaitu phishing merupakan salah satu ancaman serius ya, dalam dunia digital dan memerlukan strategi yang efektif untuk mengatasinya. Implementasi kebijakan keamanan yang ketat dan edukasi tentang praktik keamanan tentunya menjadi kunci dalam melindungi diri dari serangan phishing yang merugikan. Nah, terdapat terdapat teknik ya teman-teman, teknik pencegahan phishing di antara itu ada tingkatan kesadaran, verifikasi sumber, jaga kerahasiaan informasi pribadi, kemudian keamanan yang kuat, perbarui perangkat lunak, implementasi kebijakan keamanan yang ketat, perbarui perangkat lunak, pentingnya waspada terhadap email atau situs web yang mencurigakan. Jadi yang dimaksud implementasi kebijakan dan keamanan yang ketat tuh implementasi kebijakan ini tuh kebijakan keamanan yang bersifat mencakup pengguna perangkat lunak yang mana pengguna perangkat lunak itu memiliki keamanan yang mutakhir, pembatasan akses terhadap informasi itu tidak terlalu sembarang. Yang kedua itu terdapat perbaharui perangkat lunak. Kita harus sering sekali memperbaharui perangkat lunak karena dengan kita memperbaharui perangkat lunak, sistem keamanan kita akan lebih terupgrade lagi sehingga sangat minim resiko untuk kita terserang yang namanya phishing. Terakhir itu pentingnya waspada terhadap email atau situs web yang mencurigakan.
Ini sangat penting banget karena bagi pengguna selalu waspada terhadap email atau situs web yang mencurigakan. Seperti tanda-tanda phishing melalui email itu biasanya mencakup permintaan informasi pribadi, tautan yang mengarah ke situs web palsu atau atau ancaman untuk tindakan segera. Nah, pengguna perlu memeriksa keahlian email dari pengirim. Dengan mengimplementasi kebijakan keamanan yang ketat, edukasi tentang praktik keamanan informasi dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap email atau situs web yang mencurigakan. Nah, pengguna dapat mengurangi risiko terhadap serangan phishing dengan melindungi diri dari ancaman cyber yang mengerikan. Baik, kesimpulannya yaitu kesadaran pengguna merupakan kunci utama dalam melindungi diri dari ancaman phishing di era digital yang penuh dengan risiko cyber. Nah, dalam menghadapi serangan phishing yang semakin canggih ini, kesadaran pengguna menjadi faktor utama dan kunci untuk membantu mencegah kerugian. eh, Kesadaran pengguna juga menjadi faktor penting, yang mana kita akan lebih meminimalisir kerugian dan melindungi informasi pribadi kita agar terhindar dari namanya dan dijauhkan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi perlu diingat, kita harus banget ya mengenai taktik. Yang pertama itu mengenali ancaman phishing, mengambil langkah preventif, meningkatkan keamanan digital, dan bersama-sama meningkatkan kesadaran keamanan digital tentunya. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.